Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Bagaimana keadaan kamu saat ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana perasaan kamu hari ini? Apakah senang atau sedih? Senang. Apa yang bikin kamu senang? Karena udah mau UAS, libur panjang. Saya Listiani Karimayanti, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada siang hari ini. Baik, selanjutnya tujuan kehadiran saya saat ini seperti yang sudah dijelaskan dan disepakati dalam pertemuan sebelumnya, yaitu untuk melanjutkan wawancara. Apakah Anda bersedia untuk wawancara kali ini? Bersedia. Baik, sebelum wawancara dimulai, saya ingin meminta Anda untuk mengisi inform consent. Inform consent ini adalah lembar persetujuan dan bukti keterlibatan aktif Anda dalam praktikum, observasi, dan wawancara. Baik, ini inform consentnya bisa ditandatangani di sini, diisi dulu. Satu apa dia? Satuan apa ya? Ini ya? Sebelumnya, untuk wawancara kali ini saya juga izin untuk merekam wawancara dalam bentuk video maupun audio. Apakah Anda bersedia? Iya. Baik, jika begitu mari kita mulai. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda seberapa penting kejujuran dalam berkomunikasi pada lingkungan keluarga? Menurut saya itu penting banget ya, soalnya biar orang rumah atau keluarga itu tahu keadaan kita gimana, soalnya kan maksudnya kalau kita jujur misal kemana apa-apa itu kan pasti yang nolongin bakalan yang pertama kan ya keluarga. Jadi ya kejujuran menurut saya pribadi penting, seperti itu. Oke, baik, berarti kalau sebisa mungkin dalam keadaan sibuk apapun gitu, kalau misal lagi keluar untuk main atau untuk di kampus gitu, sebisa mungkin tetap ngabari ya? Iya. Pulangnya jam berapa atau udah mau pulang gitu ya? Iya, seperti itu. Biasanya kalau ngabarin gitu, ngabarin salah satu keluarga doang, ayah doang, ibu doang, atau kakak doang gitu? Ayah sama ibu aja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda berdiskusi secara terbuka mengenai harapan dan cita-cita Anda kepada orang tua Anda? Pernah. Waktu mau lulusan SMA itu saya sering sharing sama orang tua saya, terutama ayah saya, karena kalau ayah saya itu sering mengarahkan saya untuk masa depan. Jadinya kita sering kayak ngobrol mau lanjut kemana, terus planningnya besok gimana, kayak kedepannya gimana, 5 tahun kedepannya gimana, juga prospek kerjanya juga dibicarakan juga. Jadi sering ini ngobrol. Berarti sebisa mungkin tetap orang tua ngarahin gitu ya? Iya. Minat kita di mana atau apa yang kita inginkan tetap diarahkan gitu ya? Kalau misal untuk cita-cita gitu, apakah pernah misal Anda bercita-cita jadi seorang guru, terus orang tua mengarahkan ke cita-cita yang lain gitu, pernah nggak? Pernah, karena tujuan awal saya sebenarnya bukan di bagian pendidikan ya, tapi di luar itu juga. Namun kayak orang tua tuh kayak ngasih apa ya, arahan gitu, kalau kamu mending gini
gini, ini prospek kedepannya ke depan juga bagus kayak gini. Jadi kayak mau nggak mau ya mungkin dari orang tua kan pengennya mungkin yang terbaik ya untuk anaknya. Nah jadi ya akhirnya putar balik dari apa yang saya pengenkan ke 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 keinginan orang tua saya. Tapi setelah menjalani kuliah sampai hari ini, apakah merasa nggak nyaman atau gimana gitu nggak? Kalau dulu awal-awalan mungkin agak nggak nyaman ya, karena itu bukan tujuan utama saya dalam melanjutkan pendidikan. Tapi lama-kelamaan mungkin lebih menerima keadaan dan berdamai. Jadi kayak oh mungkin ini jalan yang terbaik dari Tuhan, diarahkan seperti ini, seperti itu. Jadi sekarang sudah Legowo. iya legowo gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah merasa mendapatkan penolakan saat Anda ingin berbagi perasaan maupun bertukar pikiran dengan anggota keluarga Anda? Gimana? Apakah Anda pernah merasa mendapatkan penolakan saat Anda ingin mengutarakan perasaan Anda atau bertukar pikiran kepada anggota keluarga Anda, entah ayah, ibu, atau kakak? Nggak ada deh. Kayak mungkin kalau lagi sibuk mungkin ada penolakan ya, kayak ini. Jadi ya udah kayak menyesuaikan aja. Jadi ada kalanya kalau lagi sibuk itu pasti kayak waktunya juga cuma sedikit. Tapi ada juga kayak ada kalanya juga ada waktu buat tukar pikiran. Selanjutnya, nah untuk pertanyaan selanjutnya, jika Anda memiliki sudut pandang atau pemikiran yang berbeda dengan keluarga Anda, apakah Anda dapat menghargainya? Dapat sih, soalnya kan setiap orang itu kan beda-beda ya kak. Soalnya kan setiap orang itu beda-beda, pemikirannya beda-beda. Terus apa tadi? Apakah Anda kalau punya pandangan yang berbeda, pemikiran yang berbeda, Nah, pandangan orang itu juga beda-beda, maka kan kita juga harus menghargai orang. Setiap orang itu kan beda-beda, jadi pandangan orang juga seperti ini ya kita harus menghargai toh. Soalnya itu di luar kendali kita. Soalnya juga orang kan beda-beda kayak cara memandang setiap apa ya, setiap orang, setiap masalah, setiap apapun itu seperti itu. Jadi sebisa mungkin tetap menghargai ya, kalau misal orang tua memiliki pendapat A, kamu pendapat B, kakak pendapat C gitu ya. Iya seperti itu, karena ya pendapat orang kan beda-beda ya, jadi ya mau nggak mau ya kita harus menghargai pendapat itu ya, selagi masih normal aja seperti itu. Terus berarti kalau misal udah punya pendapat, mungkin pendapatnya kita mungkin tidak diterima gitu, Anda bisa menerima dengan lapang dada gitu nggak? Atau mungkin masih kayak ada rasa kesel atau gitu? Masih ada rasa kesal sih, soalnya kan kayak apalagi keadaan mungkin dari keadaan kitanya kan emosinya tuh baru ini gitu, jadi mungkin nggak langsung legowo sih, mesti harus butuh waktu buat legowo itu, buat menerima itu. Soalnya kalau misalnya nggak sesuai terus kayak komplain gitu tuh kayak setiap orang kan juga punya keinginan masing-masing, punya pandangan juga masing-masing. Jadi kayak kalau setiap dijawab gitu ya ada rasa keselnya juga tuh. Soalnya kan kayak sebenarnya kita tuh pengen dihargain juga gitu pendapat kita, walaupun mungkin di matanya orang
itu pendapat kita tuh nggak yang penting banget. nggak yang penting, nggak yang bagus ya. Tapi kan setiap orang kan punya ini masing-masing gitu. Jadi mungkin butuh beberapa waktu buat kayak legowo, buat saja kayak pasti ada emosinya tuh, kayak emosinya lain. Jadi kayak agak kesel gitu lah. Seperti itu. Terus kalau lagi kesel itu biasanya yang buat nenang Lebih ke udah menyendiri gitu sih, kayak menyendiri terus introspeksi kayak gitu kayak. Terus kalau enggak planning ke depannya, misal plan A ini nggak disetujuin, planku berikutnya itu apa, terus tapi nggak yang kayak apa ya, nggak terlalu terpaku dalam seperti itu. Jadi kayak ada rehatnya juga, ada kayak santainya juga, mungkin main, mungkin